Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan explore semuanya. Perkenalkan, nama saya Raihan di channel Ray Official. Kali ini gua dan rekan gua yaitu Epen, kita bakalan coba explore di salah satu tempat, yaitu rumah bidan, rumah bersalin di daerah Lampung. Konon katanya rumah ini udah ditinggal selama 13 tahun dan keadaannya udah cukup serem sih ya, dan banyak urban legend juga di daerah sini. Dan masyarakat bilang mereka pernah melihat sosok-sosok misterius gitulah dulunya. Jadi rumah bidan ini selain bidan, selain rumah bersalin, di sini juga ngebuka kolam renang di bagian luarnya. Tapi kolam renang ini udah nggak dipakai lagi karena dulu pernah ada kejadian banjir, terus airnya tuh masuk ke dalam, lumpurnya ngendep dan nggak bisa dibenerin lagi. Jadi pemiliknya memilih untuk nggak memperbaiki kolam renang ini. Nggak usah pakai lama, kita langsung explore aja. Jalan menuju ke dalam ini cukup rimbun ya, karena banyak tanaman-tanaman yang agak ini ya, tinggi gitu ya. Bagian sana juga. Menurut lo gimana, Pen? Ini keadaannya dari sudut pandang lo? Ya, kalau gua sih udah gimana ya, nggak bisa berkata-kata lagi sih ini. Ini udah kayak gua masuk ke Jurassic Park sih ini. Awas, hati-hati sih. Gue takutnya sih ular sih, gue takut banget itu. Karena jalannya ketutup, men. Lihat, men. Jalannya ketutup. Binatang-binatang, es. Jadi untuk kawan-kawan semua yang di rumah ya, ini kita kesini bener-bener dari ya saat ini malam ini juga nih. Gue belum observasi, benar. Bener-bener siang itu kita belum sempat kesini nih. Jadi benar-benar. kawan-kawan yang nonton di rumah juga sama kita yang baru datang kali ini ya, ini perdana banget di tradisi, makanya wajar kalau rumputnya masih tinggi-tinggi banget nih kayak gini nih. Kayak kita bingung lihat mana ini kayaknya. Coba sebentar. Israel kayaknya. Gue buka jalur dulu. Boleh gue pegang senternya? Tuh, awas ada buaya an. Itu yang gue takutin. Bisa nggak? Bisa Bisa ya? Si Rizky tuh. Oh iya, pakai Rizky. sepatu juga. Aman. Disuruh pakai sepatu, dia malah pakai sandal angling dharma. Sepatu masih basah dicuci. Oh. Belum kering. Nah, ini dulu tiang ini nih pernah menjadi tiang Kerasakti. kerja itu. Oh, itu selokan kayaknya deh. Oh iya. Jadi memang kayak gini ya, jadi ini memang bener-bener perdana dan kita baru nyari jalan pertama kali. Kalau misalkan ini Emang bener-bener agak sedikit sulit ya. ini kalau siang kita kesini dulu mungkin udah batin kali ya. Bener, Bang. Sini si Rizky nggak ngeliat jangan Aman. lubang. Jadi kami udah ada di depan pintu masuk. Sebenarnya pintu belakang, karena pintu depannya itu rumah banyak orang, jadi kita kayak nggak enak gitu kan ganggu malam-malam. Apalagi ini udah jam 12. Jadi kita nggak enak ganggu masyarakat sekitar. Jadi ini jalan aksesnya ada dua, di sini dan di sebelah sana. Tapi yang paling dekat sini, karena kayaknya masih ada akses juga sih sedikit. Jadi kita coba masuk aja. Muat ya ini. Coba dibersihin dulu. Bisa nggak kita masukin? Apa di sebelah sana aja? Kebuka ya? Ini ruangan apa sih? Ini dapur. Mau mulai dari dapur. Emang ini bisa sampai keluar masuk ke dalam? Bisa. Coba.
Mana teleponnya Pak? Takutnya nanti mau Iya. Oke, teman-teman, kita udah di dalam ruangan. Ini dapur ya. Ruangan pertama yang kita masukin dapur. Walaupun usaha kita masuk ke sini agak susah, tapi alhamdulillah kita berhasil, ya kan. Terus kita bakalan lanjut eksplor di sebelah sana. Dalam masih banyak ruangan yang harus kita coba lihat. Ini ruangan apa nih? Ruangan ini ruangan ART deh kayaknya. Coba sini. Ruangan ART. Jadi catnya udah mulai luntur ya. Terus ini bisa kawan-kawan lihat dari lantainya sendiri. Kalau masalah suhu sih di sini nggak terlalu dingin ya. Maksudnya hampir ke panas malah kalau menurut gua. Atau kalau menurut gua? Kalau menurut gue sih hampir ke sejuk ya. Gimana? Yang paling aneh menurut gue itu adalah ya ini, udah nggak ada kontaknya lagi. Kontaknya nggak ada, kayaknya dihapus kontaknya. Kita lanjut aja ke ruangan berikutnya. Ini kamar mandi, cukup kecil ya, dan masih pakai. Apa tuh Bang? Ada suara teman-teman. Oh, Ya itulah pokoknya suara itu. tahu lah ya. Cukup kecil dan masih pakai WC jongkok. Pokoknya nggak ada, ini nggak tahu gimana cara ngambil airnya. Ya, kayaknya dari situ ada keran, terus dia pakai ember gitu sih. Iya. Menurut gua. Ini ruangan tengah ya kayaknya. Coba kalau mau bisa nggak sih lihat keluar? Bisa, ini kampung di sebelah sana itu kampung. Tapi kita nggak bisa terlalu berisik ya. Nah itu makanya gue tadi memutuskan buat lewat belakang teman-teman, nggak bisa lewat depan karena ya itu. Coba kita naik ke atas dulu. Gede banget berisik kan. Gede banget memang. Ini kamar ya, kayaknya kamar pemilik rumah nih. Jadi sebenarnya rumah ini nih ruangan bersalin ya. Ruang bersalin sebelah sana. Oh ini kamar-kamarnya. Ya? Ini kamar masih. Terus ini tadinya, kalau nggak salah, tadinya ini labas. Gue dulu pernah kesini soalnya, dan belum keadaan seperti ini. Labas itu 13 maksudnya tahun. ini Nggak di tembok. ada tembok. Bener. Kurang lebih gitu ya. Kalau masalah yang gua rasain di sini ya masih biasa aja, masih belum apa ya seserem yang kata orang-orang. Terus ya masih biasa aja lah, masih kayak masih tua biasa. Walaupun plafon udah nggak ada lagi. Gue tuh paling takut kalau ngeliat plafon yang udah lama. Tau gak sih lu? Gue pernah lihat video yang ada ularnya di atas plafon itu. Oh, kalau ini kan nggak ada plafon. Jadi lu nggak usah takut itu. Paling ada buaya di bawah. Itu Karena kan buaya nggak bisa makan plafon. benar. Nah, ini ruangan yang menurut gua paling horor sih. Paling horor. Ularnya sih kan. Lu duluan deh. Jadi teman-teman, ruangan-ruangan di sini itu banyak dan semuanya diperuntukkan untuk bersalin. Kita explore satu-satu ya. Ini ada tulisan kamarnya nih. Kamar Bougainville. Ini berarti semuanya pakai kata-kata tanaman, kembang. Nama kembang. Coba kita masuk terus kita rasain deh. Sama rasanya. Apa auranya, Mas? Menurut lu? Seperti biasa ya kawan-kawan, sebelum kita masuk ke suatu ruangan atau gedung kosong, jangan lupa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga harus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di mana langit dijunjung, gimana? Di mana lagi dijunjung? Di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung. Kalau kita explore di bagian sini, menurut gue yang paling aneh, jadi kalau kata orang-orang desa sini ya, maksudnya kampung sini tuh ada yang tinggal selain rumah kosong ini ada yang ninggalin. Dan gue percaya setelah melihat ini ya, ternyata memang ada Ada yang ninggalin ya. ada Jadi
ini adalah rayap teman-teman. Sosok yang apa namanya menjadi menempati rumah kosong ini gitu. Jadi untuk rekan-rekan semua nggak khawatir ini jinak, kita bisa coba kita ajak interaksi dulu nggak sih? Iya. Coba kita ajak interaksi. Dia udah berapa lama dia nempatin? Sumpah rayap barusan. Kayaknya tadi ini lagi gitu. Ya ini udah dijebol kayaknya, soalnya ada kayak tembok yang jebol gitu. Kalau menurut gue ini kayak untuk parkir mobil nggak sih? Kegedean. Oh masuk mobil ini. Baunya Kaget, gua ada ruangan lagi. Tolong. Emang kalau fokus ke kamera gini tiba-tiba kok ada ruangan gitu. rumah mandi ya guys. Tapi emang seperti biasa. Bener, gue real itu loh. Real ya. Oh ya teman-teman, gue lupa ngenalin. Jadi di kameramen ini ada Rizky ya teman-teman ya. Dan dia menolak untuk dipublish wajahnya karena dia buron. jadi dia menolak publish tanpa mengurangi momen horor. Jadi kita jangan terlalu banyak bercanda ya teman-teman. Lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini kita coba ke kamar anyelir. Apa? Cuman gue sih nggak serius, cuman gue sendiri pengen dengar suaranya. Suara. Dong. Bukan itu. Ya sumpah. Dari mana tuh? Lanjut kesini dulu aja kayaknya. Anyelir. Suasananya udah mulai agak Iya. kasihan ya tuh. Bener. Wah, ini longsor sih kayaknya. Ini anyelir. Anyelir. Harus hati-hati sih masuk ini. Soalnya kayak kalau tadian ini kayaknya bahaya deh. iya, ambles gitu tanahnya. Tadi kalau ini ada pelakunya loh guys. Waduh, ngeri juga kalau ada pelakunya. Kayak ngepel ya. Oh sendal gue ngepel. Ini pintunya kayaknya dirongsok di sama orang-orang. Serius, tadinya ada pintunya ini. Gak coba lu Seng. ceritain ke kawan-kawan rekan-rekan explore kita itu apa perasaan lu, apa yang lu rasakan di sini. Kalau Jadi kan tengah malam nih, Hmm. tengah malam di ruangan kosong yang katanya banyak kabar yang beredar bahwa kira dulu. nggak tau kayak gak enak gitu perutnya. Coba kalau lu perasaan lu gimana ya? Kalau gue sih jujur ya sampai di detik ini gue masih merasa biasa aja. Kalau gue Biasa aja. Kalau misalkan gua ngajuin challenge, lo mau nggak? apa tuh? Salah satu dari kita nanti ganti-gantian explore sendirian. Setuju nggak kira-kira? Kemana? Ya ke tempat ini nanti ada gue sama Rizky keluar pas lo explore dan lo sama Rizky keluar pas gue explore. Gimana kira-kira? Biar bisa ngerasain realnya, Tadi kayak itu. biar bisa ngerasain realnya ruangan di sini. Gimana? Lo setuju nggak? Bisa aja sih nanti biar kita kasih tahu ke rekan-rekan di rumah juga kalau bener nggak sih rumah kosong itu sesuai dengan yang tanda kutip gitu ya gitu. Kita coba mau merasakan itulah. Karena ada beberapa Jeng apa? ada beberapa warga yang bilang memang udah jadi cerita banget di sini. Mereka ngeliat sosok kuntilanak di rumah ini. Itu memang karena di sini kan rumah bersalin ya, yang identik banyak bayi kan, gitu kan. Jadi kuntilanak itu suka ke rumah-rumah kayak gini gitu. Jadi mereka banyak yang ngelihat. Ada bahkan suara-suara yang kedengeran banget di sini. Sampai beberapa temen gua itu nyeritainnya bener-bener kayak kejadian itu bukan cuma satu orang yang rasa, tapi satu kelompok itu gitu. Jadi pernah ada di dekat rumah sini itu lagi nonton bola bareng, kemudian ada suara-suara dari rumah ini. Karena rumah ini kan nggak jauh dari akses jalan di depan gitu, dan jaraknya dari samping ke samping itu nggak jauh, nggak seberapa jauh, sekitar 8 meter lah. Jadi kedengeran banget suara-suara aneh dari rumah ini gitu.
Gitu sih. Mau kita coba cek ke ruang utama? Nah, kita coba cek. Ruangannya cukup simpel sih ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar gitu maksudnya. Cuman beberapa kamar aja. Ya, ruangannya sama ruangannya. Konsep arsitekturnya juga mungkin ya yang penting bisa ada ruangan untuk ibu bersalin, ada untuk MCK-nya, mungkin gitu ya konsepnya ya. Enggak ada yang untuk ruangannya, pelakunya juga masih rusak ya, karena yang udah kosong. Perasaannya sampai sekarang sih masih biasa aja. Terus mungkin ya sekarang udah mulai kayak ngerasa dingin gitu sih. Ya karena malam sih. Mungkin malam ya. Sekarang 12:30. Mungkin karena kita bertiga kali ya. Mungkin. Kalau sendiri mungkin agak berubah. Ini di atas masih ada lagi kok. Ini ruangannya. Ini kita nggak bisa terlalu berisik karena memang benar-benar di samping-sampingnya ini kita di dekat warga gitu. Ya guys ya. Ya, guys. Apa sih? Apa nih? Nah, ini kita sedang di kamar perawat. Ini masih kok. Bukan kamar perawat, ini masih kamar bersalin. Berarti kita nggak bisa masuk akses ke rumah utama ya? Rumah utama udah di tembok ini. Ini akses jalannya udah di tembok dua-duanya. Jadi cuman dikasih kesempatan buat kesini aja, bener-bener kesini doang. Oke teman-teman, kayaknya ruangannya cuman sampai segitu aja. Jadi paling kita nanti ngasih kesempatan buat Epen atau gua satu-satu explore sendirian. Gitu aja sih teman-teman. Nah, jadi ayo kita challenge. Teman-teman, jadi mereka udah meninggalkan gua. Di sini gua bakal coba explore sendirian biar ngerasain feel-nya gimana coba gua sendiri dan apa yang gua rasain sendiri gitu. Balik lagi ke ruangan ini ya. Ruangan ini tuh ruangan apa sih tadi? Kamar perawat. Tapi masih ya mungkin itu sih beberapa hal yang kita bakalan dapat. Jadi lebih fokus juga kan. Kita turun ke bawah. Kita masuk ke kamar mawar. Kamar mawar kita masuk. Kamar mandi ya sama kayak tadi, cuman ya gue sendiri bedanya. Ini masih rimbun. Nah baru gue ngerasa ini gue cukup agak ketekan ya teman-teman, cukup ketekan di sini. Di sini ya masih sama kamarnya. Beberapa kamar sini juga masih sama, masih ada. Ini nggak ada yang berubah. Dan di kamar ini juga kita coba lihat lagi. Kamarnya masih sama. Karena ruangan di sini ini cukup kecil ya. Sebenarnya sampai sana. Ruangannya sampai titik itu, cuman itu di tembok. Jadi ya akses masuk ke sana itu udah benar-benar nggak bisa gitu. Nah ini outdoor, jadi nggak bisa. Maksud gua kayak bisa masuk air gitu. Nah ini kolam sebenarnya teman-teman. Ini kolam. Kolam ini dulu ada ikannya deh. Jadi gue dulu pernah ke sini pas ini masih beroperasi teman-teman, 13 tahun yang lalu. Nah, kamar yang tadi juga masih. Nah, kita coba masuk ke ruangan tengah. Ada suara-suara teman-teman, anjir, kaget gue. Ada suara-suara teman-teman, anjir, kaget gue. Kalau sendirian baru kerasa nih, soalnya sunyi gitu kan ininya, suaranya.
Anyep gitu. Nah, ini masih sama, masih ya karena kosong kali ya, jadi kayak apa ya, auranya itu dingin gitu kalau gue sendirian. Nah sebelah sana itu kampung, bener-bener udah kampung, udah rumah. Makanya mereka banyak ngedenger suara-suara kayak suara-suara kuntilanak gitu, suara orang ketawa gitu. Kalau sekarang ini belum sih, gue belum ngerasa gitu ada suara-suara kayak gitu. Balik lagi ke sini dan ya kita keluar lagi. Oke, mungkin explore gua sampai situ aja sih. Jadi coba kita obrolin lagi sama mereka. Kalau misalkan ada yang mau challenge kayak gua, nanti kita lanjutin. Oke, kali ini gua yang coba untuk gantiin Rehan challenge. Gua sekarang udah di luar gedung dan ini ada di bekas kolam renang yang tadi udah sempat diceritain sama kita di awal ya. Jujur aja, perasaan yang di sini tuh kalau menurut gue lebih berat daripada di dalam ya. Nggak tahu, gue udah mulai kayak ngerasain hal-hal yang di dalam gue nggak rasain gitu. Intinya sih kayak gue mungkin ada perasaan sedikit takut ya. Ini kolam renang dan ini benar-benar udah kering, tapi di bagian sana masih ada kayaknya ya. Coba kita ke sana ya. Oke, ini bekas duduknya. Mungkin karena gitu ya, kalau kata orang itu ketika kita ke suatu tempat dan itu lo merasa takut, biasanya makhluk-makhluk kayak gitu bakal lebih gede gitu. Dan kalau lo berani, katanya makhluk bakal lebih kecil gitu. Dan gue coba untuk berani untuk nge-challenge dari yang apa tadi Rehan sampaikan di dalam ya. Kalau ngelihat ini air udah banyak kiambang kayaknya deh. Ini tadinya full ya semuanya sampai ke sana. Karena jujur aja gue dulu pernah sempat berenang juga di sini pas gue masih kecil. Tapi ini benar-benar udah terbengkalai banget sih. Kawan-kawan mungkin rekan-rekan semua udah bisa ngelihat ya tuh. Jujur aja ya, gue ngerasa kayak berat, tekanan di sini, agak pusing juga. Banyak tanaman sih kesana juga. Gue sudah agak takut ya, karena tadi itu bertiga kali ya. Bertiga gue mungkin lebih berani. Sekarang coba gue di challenge sendiri di sini. Terus ya kita usahakan semaksimal ya guys ya. Gue cuma takut HP-nya jatuh sih. Oke, kita jalan terus sampai ke kolam renang yang besar ya. Ini ada yang roboh nih kayaknya. Karena ini sempat kena banjir ya, rekan-rekan semua ya. Jadi ya gitu deh, agak mengerikan. Kalau kesana udah nggak bisa diakses deh kayaknya. Itu kalau yang gue center itu kamar mandi buat salin kalau habis berenang, dan ini kolam renang utamanya yang besar. Jadi kosong banget ya. Coba kita lewat tengah-tengah sih, apa yang dirasain ya. Di sini gue ngerasain merinding banget sih, nggak tahu kenapa ya. Gue harus hati-hati. Sebenarnya gue nggak takut sih di sini. Apa karena gue yang cemen kali? Itu yang tadi bangunan yang tadi sempat kita explore di situ. Mungkin itu aja ya. Kalau di bagian kolam renang ini udah tekanan sih, mungkin menurut gue kayak beda aja gitu. Di dalam mungkin terlalu sempit kali ya, makhluk-makhluk kayak gitu kumpul ya. Itu ada apa ya, kayak ngeblur gitu sih. Oke, mungkin itu aja deh dari gua ya. Mungkin kurang itu ya, kurang lebih. Ini kolam renang kecil, ini kolam renang utama.
Itu gedung rumah yang tadi siapa itu? Rumah yang tadi siapa itu? Itu ya kurang lebih. Mungkin sekian dari gua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan kalau ada request tempat yang bisa kita kunjungin untuk kita explore, tulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa samperin ke sana teman-teman. Dan gua Ray dan Epen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.